Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tangguh Rifki dari digitalytics.id. Podcast bahas tentang digital marketing dan data analytics. Oke, pagi ini ya, kebetulan saya lagi bikin ini di hari pagi, gitu, pagi-pagi hari gitu. Kita akan bahas tentang apa itu segmentasi. Nah, ini kebanyakan kan, ayo dong, usernya disegmentasi, datanya udah tersegmen belum? Sudah terklasifikasi belum? Nah, kan biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan itu. Maksudnya gimana sih Mas tersegmen itu? Nah, ini dia. Kita akan bahas di sini. Apa keuntungannya dan apa resikonya jika tidak disegmentasikan data yang kita punya? Data itu data apa, Mas? Macam-macam. Data yang disegmentasikan, terutama yang kita bahas di sini, topiknya kita kerucutkan adalah data user ya. Jadi kita mensegmentasikan itu user kita dari dia sebelum menjadi customer kita sampai akhirnya menjadi customer kita. Oke, sebelum kita mulai, di sini saya mau bahas tentang definisinya terlebih dahulu. Wah, kenapa nih bahas definisi terlebih dahulu? Nah, ternyata ada perkataan dari guru saya, yaitu Ustadz Budiasari Hafizahullah Ta'ala. Nah, ini kemarin beliau ngomong gini, kebanyakan manusia itu berselisih atau berbeda pendapat atau berdebat bahkan, itu atas berbedanya maksud apa yang dipahaminya. Nah, saya misalkan tanya gini, apa itu segmentasi? Bisa jadi pikiran teman-teman, ada pikiran Anda beda dengan apa yang saya pikirin sekarang. Nah, untuk itu kita menyamakan minimal nggak beda-beda jauh lah gitu ya. Nah, jadi karena otak kita berbeda gitu, cara pandang kita berbeda, akhirnya kita menyamakan definisi. Setelah definisi sama, baru kita akan membahas lebih dalam lagi penjabaran dan lain-lainnya. Oke, apa itu segmentasi? Segmentasi. Paling gampang adalah apa itu segmentasi, kita googling aja. Tapi kan bahasan kita di sini tak jabarin secara mudahnya apa itu segmentasi. Nah, ini artinya kita ambil dari bahasa secara umum, yaitu proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli. Oh, mudah ya? Atau menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar, nah atau di market, atau di dunia online. Kita mau mensegmentasikan mereka. Oke? Nah, simpel ya. Jadi proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli. Jadi, dari definisi di Wikipedia, nah di Wikipedia lebih panjang lagi ya. Kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Nah, ini panjang sampai bahas tentang pembauran masyarakat itu. Pembauran masyarakat. Bauran pemasaran. Nah, ini cukup bahasnya panjang nih. Teori-teori sampai dimasukin ke sini. Wah, pokoknya ribet lah jadinya. Secara simpelnya dari definisi ini, saya mengklasifikasikan 3 akhirnya. Jadi maksud dengan segmentasi adalah pertama mengidentifikasikan, kedua adalah menganalisis. Menganalisis siapa? Jelas, tadi kita bahas adalah pembeli atau market atau audiens kita. Jadi apa yang kita dianalisis untuk apa? Ya atas keterkaitan dengan produk kita ya. Nah, oke, jadi sudah kebayang ya definisi yang dimaksud ini, kita sama-sama meluruskan ya pemahaman persepsi kita terhadap segmentasi. Jadi dia mengidentifikasi, kita identifikasi nih mereka. Kemudian kita analisis. Jadi bukan sekedar hanya diidentifikasi, tapi dianalisis juga. Siapa yang dianalisis? Ya tadi user kita, calon customer kita, atau customer kita. Insya Allah sudah paham ya sama-sama definisi ini. 3 poin ini ya, identifikasi, analisis, dan siapanya, yaitu pembeli kita. Nah, sekarang kita baru masuk ke bahasan segmentasi. Kalau saya pribadi, akhirnya saya membagi 2 segmentasi ini. Yang pertama adalah segmentasi sebelum dan segmentasi sesudah. Apa itu maksudnya Mas sebelum dan sesudah? Nah, sebelum yang saya maksud di sini adalah kita siap menyerang market kita. Nah, jadi kira-kira
kita perlu mengerucutkan, nih, ini kalau saat kita menyerang itu, ke siapa yang akan diserang. Nah, ke siapa nih? Ke tetangga kayak gitu, atau di siapa gitu, atau jenis makhluk apa market ini gitu. Ya, bener jenis makhluk apa? Kita siapa tahu kita menyerang market kita itu adalah makanan kucing. Berarti kan kita menyerang market kita adalah kucing gitu. Ya enggak. Jadi kita menyerang user yang suka dengan kucing. Oke, simpel ya. Mereka perempuan atau laki-laki kah? Nah, sudah tua atau muda gitu. Tinggal di lokasi perkotaan atau pedesaan yang menyukai kucing gitu ya, bahasanya tadi. Atau kelas sosialnya yang menyukai kucing itu seperti apa gitu. Ada di pedesaan yang menyukai kucing, ada. Cuman apakah mereka akan membeli makanan khusus kucing? Nah, itu dia pertanyaannya. Ya mereka membeli makan nasi yang ada sisa kasih ikan gitu kan. Kayak di tempat saya di Indramayu sih seperti itu. Nggak khusus beli. Kemudian gaya hidup atau lifestyle-nya seperti apa? Nah ini kita segmentasikan sebelum kita menyerang catatannya. Jadi sebelum. Jadi kita mensegmentasikan tak 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 tak. Biasanya hal ini disebut dengan persona audience. Oke, jadi persona audience kita bahasannya sebenarnya pengen bahasan juga tentang persona audience, tapi saya masukin ke sini lah. Lebih enak ya, jadi agak sedikit menyeluruh dan ada keterikatan dengan hal-hal yang lain. Jadi kita bisa detailkan dengan segmentasi ini, segmentasi. Jadi kita kemana mau mentargetnya, ke siapa, di mana mereka, kapan waktunya, lewat mana jalurnya, dan lain-lain. Ada materi yang bagus dari guru saya itu Mas Jaya Setiabudi. Beliau punya materi di formulabisnis.id. Itu banyak materi-materi bagus di sana tentang masalah segmentasi ini. Teman-teman bisa dengerin di sana juga. Insya Allah ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi poin-poin yang tadi ya, itu untuk strategi kita mau menyerang kemana, siapa, dan mana caranya, bagaimana dan lewat mana, menggunakan apa. Kita harus identifikasi. Ingat tadi, definisi segmentasi ada pertama, identifikasi, menganalisis, habis itu siapa yang dianalisis, yaitu user kita. Oke, jadi kita mau nyerang. Saat kita nyerang, ya kalau kita nyerangnya asal-asalan gitu, ya oke kita tes aja nih. Kita serang umur 20 sampai 50, kira-kira siapa yang suka sama produk kita? Atau biasanya sebagai owner, nih catatan saya suka ketemu owner ngerasa produknya itu semua dipakai semua umur, cocok untuk market semuanya. Padahal produknya bukan produk massa gitu, contohnya sabun. Ya sabun dipakai semua user gitu kan. Makanya market share-nya jauh besar banget. Cuman ada beberapa sabun yang spesifik. Ada buku-buku yang spesifik. Buku yang harusnya buat anak, jangan sampai diterkait-kaitkan sama orang tua. Walaupun bisa, tapi jangan sampai melebar ke sana-sana. Nah, kita harus spesifik. Karena kita kepengaruh nanti cara kita menyerang. Ya, betul ya. Saya nggak bahas tentang strategi marketing, cuman bahasa-bahasa umum. Cara menyerangnya, gitu kan. Nanti melalui lewat apa nih nyerangnya, gitu kan. Kendaraannya lewat pesawat gitu kan. Nah, kebayang ya. Jadi dari kemana, siapa, di mananya ini kita harus siapkan terlebih dahulu. Benar-benar siapin loh. Nggak main-main ya, tanda kutip. Karena kalau kita main-main kita akan ngabisin budget marketing sangat sangat besar. Nah, jadi dari pemaparan sedikit ini kita sudah mempelajari tentang, nah sebenarnya kita sudah mempelajari ada 3 hal, yaitu demografis, geografis, psikografis. Jadi pastikan 3 hal ini teman-teman clear. Jadi ya sudah ditargetin demografisnya di mana dan lain tempatnya. Secara geografis mereka umurnya berapa gitu kan, gendernya apa. Kemudian secara psikografis mereka sukanya apa, main apa, makan apa, dan lain-lain. Nah ini teman-teman definisikan. Memang cukup makan waktu, istilah kayak kita research ya. Apalagi kita melakukan survei, wah ini asik. Kita punya data, mereka suka apa, kita dapat sampling, wah itu lebih ajaib lah. Nah kita kalau dapat sampai sampling seperti itu luar biasa. Nah jadi kita pastikan ini clear, kita sudah tahu mau ngapain. Jadi menyerang ke siapa, detail ya. Jadi kita nggak ngablu lah. Ayo kita cobain, kita bikin produk sangat bagus untuk ini. Ya, awal-awal bikin produk,
Oke, spesifik nanti pas berjalan tiba-tiba sana sini mentargetkan makin melebar pada usernya di luar jangkauan yang kita targetkan di awal. Ada kali seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sesudah. Nah, jadi tadi saya bahas yang di atas itu adalah sebelumnya, itu adalah sebelum kita mau mensegmentasikan user kita sebelum menyerang. Nah, atau kita hendak menyerang. Nah, sekarang ada sesudah. Nah, biasanya saya gunakan ini di mana? Nah, gitu. Saya biasa gunakan ini dari data yang saya dapat. Nah, jadi kita memvalidasi atas data yang sudah kita dapat. Contoh, segmentasi yang saya buat saat penyerangan atau artinya sebelum ini, apakah menghasilkan konversi? Oke, saya sudah dapat data. Jadi sesudah nih bahasannya. Variabel apa saja yang mereka kurang suka? Nah, ini saat kita menjalankan campaign, contoh, kita menjalankan campaign melalui sosial media, atau kita menjalankan melalui Facebook Ads atau Google Ads. Contoh kita menggunakan sosial media melalui IG. Apakah hashtag kita sudah teroptimasi? Contoh. Apakah mereka banyak mengklik atau engagement atau klik ke website kita? Apakah mereka menyukai gambar yang kita sajikan? Nah, nanti bahasan dengan CTR ya. Jadi mereka engage dengan gambar kita. Jumlah kliknya banyak nggak? Di bagian mana terjadi matriks yang tidak bagus? Nah, ini kita sudah bisa mendapatkan data. Kita mengidentifikasi gitu ya. Clear? Jadi dengan bahasan sebelum ini saya sudah punya data, akhirnya saya mengsegmentasikan mundur lagi lebih detail karena saya punya data. Oke. Plus saya menganalisis. Udah, segmentasi itu adalah identifikasi, analisis. Jadi saya analisis ini saya masukkan segmentasi. Nah, dari data ini kita bisa melihat hubungannya atau korelasinya. Seperti apa nih Mas? Maksudnya hubungan dengan korelasinya. Jadi kan kita bahas tentang mengsegmentasi setelah atau sesudah. Berarti kan kita punya data. Data ini yang kita analisis, oke? Dan data ini yang kita identifikasi. Contoh nih ya, saya mentarget umur 30 sampai dengan 35 tahun misalnya. Kemudian yang suka buku edukasi, oke? Kemudian mereka bertempat di Indonesia. Saya target cuma 3 poin ini. Mereka suka buku, berarti yang suka buku-buku apapun lah. Di umur 30 sampai 35 dan mereka bertempat di Indonesia. Misal, saya menggunakan data ini. Nah, saat kita menjalankan campaign, menjalankan pemasaran atau promosi, maka kita akan dapat data ya. Oke. Saat menjalankan campaign, kira-kira kita men-tracking nggak atau melihat data yang kita dapat nggak? Ternyata, contoh, ada yang di bawah umur 20 tahun atau di bawah 30 tahun yang ikutan. Atau umur di atas 35 tahun dari yang tadi saya targetkan. Tadi saya target 30 sampai 35. Ternyata ada yang suka di bawah 30 tahun, ternyata ada yang suka juga dengan buku edukasi di atas 35 tahun. Ternyata lokasinya juga sudah mulai perkota nih. Saya bukan Indonesia lagi. Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar yang lainnya. Udah mulai kelihatan. Dan ternyata lagi datang dari interest yang lain juga. Tidak hanya buku edukasi. Ternyata mereka dari interest yang lain, peminatan yang lain, kesukaan yang lain. Iya dong, benar ya. Gak mungkin satu orang menyukai hanya satu hal. Pasti mereka banyak menyukai atau menyukai beberapa hal yang mereka sukai. Dan itu lebih condong atau dominan. Artinya dari data ini, saya tadi target ternyata ada yang di bawah 30, 35, dan saya mulai dapat per kotanya. Dan ternyata lagi kesukaannya itu interestnya tidak hanya buku, yang saya target tadi hanya buku anak. Oke, artinya ada orang yang melakukan action yang kita harapkan di luar data yang kita target. Nah, jadi saya ulangin ya. Ada orang yang melakukan action yang kita harapkan. Nah, jadi kita punya goal ya. Jadi orang itu melakukan sesuatu tindakan, satu kegiatan yang kita harapkan di luar data yang kita target. Nah, jadi kan kita target tadi 3. Saya mentarget 30-35 Indonesia suka buku. Ternyata ada yang melakukan itu juga di luar yang saya targetkan. Kebayang ya?
atau mereka super lah. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat ya, coba di Google Analytics. Ini saya bahasannya masuk ke Google Analytics. Teman-teman bisa googling ya apa itu Google Analytics dan lain-lain. Mungkin nanti saya akan ada segmen khusus bahas tentang Google Analytics dan bahas breakdown satu per satu ya. Nah, itu cukup menarik. Bukan menarik lagi, Google Analytics sudah jadi alat perang utama saya juga yang masuk kategori gratis. Karena yang gratis itu tidak selamanya tidak enak, ternyata enak. Google Analytics itu enak. Sama-sama win-win lah. Google dapat data dari saya dapatin analitiknya. Oke, siap. Nah, kita balik lagi ya. Kita misalkan melihat data di Google Analytics. Di menu Affinity, nanti teman-teman bisa cari Affinity. Di situ kita disajikan data user yang ada di Google yang sudah dikategorikan oleh Google juga. Oke. Contoh produk saya adalah pajak. Saya ada produk brevet A, B misalkan. Ternyata user ini memiliki ketertarikan juga di food atau cooking. Nah, itu data yang saya dapat. Saya mentargetkan mereka berdasarkan, misalkan saya ketertarikan mereka atas pajak. Keyword-keyword mereka yang akan mencari adalah atas pajak juga atau tentang brevet. Nah, dari data ini ternyata kesukaan mereka tidak hanya pajak. Ya masa orang kerja di pajak suka yang pajak doang gitu ya. Ya pasti mereka juga suka makan. Suka tentang berita. Suka tentang belanja-belanja. Lifestyle mereka apa? Kesukaan mereka apa? Gitu. Nah, di data Affinity ini Google memunculkan datanya. Oke, nah ini kita bisa lihat dan kita bisa targetkan sesuai dengan data yang didapat. Ini bisa jadi bahan untuk menjalankan campaign selanjutnya. Dan dari data yang saya dapat ini, jadi setiap bulan dari data yang Affinity ini ternyata ada perubahan juga. Bisa jadi mereka naik turun, bisa jadi mereka menghilang dari peredaran. Jadi misalkan saya punya list ada kurang lebih dapat 10 data, Google Analytics memunculkan 10 kategori. Per kategorinya Affinity atau yang in market segment dan yang lain-lain atau other kategori ya. Itu ada 10. Nah, bisa jadi mereka urutan berbeda-beda setiap bulan. Bahkan bisa jadi mereka bergeser gitu kan. Gak ada di situ rankingnya. Nah, teman-teman bisa mempelajari behavior mereka. Oh, ternyata mereka datang di bulan ini yang suka ini, suka ini, suka ini. Kita targetan atau kita masukkan sebagai interest kita. Kita menggunakan angle-angle itu. Jadi kita market kita itu tidak melulu tentang pajak. Jadi kita bisa masuk di market ini. Kita sebagai interest kita di sini. Karena mereka, contoh, saya akan akhirnya menggunakan iklan Google Display. Awalnya saya mentargetkan keyword tentang pajak. Ternyata mereka ada di sini juga nih, di food. Ternyata di berita, di shopper. Nah, shoppernya apa? Ini kita bisa breakdown. Kita travel, ternyata di travel juga dan lain-lain. Kita bisa targetkan ini. Jadi, segmentasi ini di dunia maya, kita sebut dengan dunia maya lah di sini ya, sudah mulai terlihat dari yang kita mau target dan data yang kita dapat di analitik tadi, dan lagi data yang real purchase atau membeli. Nah, jadi kita punya 3 step nih. Dari tadi kita mau target sebelum, kemudian saat kita menjalankan campaign atau pemasaran, nah kita dapat data. Case-nya saya ambil data dari data Google Analytics. Kemudian ada satu data lagi sebenarnya. Itu data dari user yang membeli. Apakah sesuai dengan yang ada di Google Analytics atau di dashboard Facebook? Nah, belum tentu, Pak. Makanya kita harus punya data disegmentasi lagi lebih dalam. Jadi kita bisa mengkategorikan mereka yang purchase. Itu laki-laki atau perempuan yang lebih banyak. Umur mereka berapa? Kesukaan mereka apa? Tinggal mereka di mana? Minimal kita dapat alokasi mereka di mana aja yang membeli, benar ya? Mereka berapa kali membeli gitu kan? Dengan metode pembelian secara apa? Tunai kah? Transfer kah? Menggunakan apa gitu kan? Payment gateway apa? Gesek atau lain-lain. Nah, akhirnya kita dapat data ini. Oke?
Jadi kita dapat data baik secara demografis, geografis, psikografisnya. Jadi kita dari data nih sebelum, setelah menyerang, kemudian mereka sampai lebih dalam setelah membeli. Kita segmentasikan mereka. Ya minimal dari data itu kita dapat demografisnya lah. Mereka laki-laki, perempuan, lokasinya di mana gitu kan. Seperti itu kita minimal dapat. Dan mereka melakukan berapa kali pembelian, pembeliannya menggunakan apa, cara-cara itu kita segmentasi. Study case-nya, coba cek saat kita daftar di Gmail yang baru atau Facebook yang baru, minimal kita akan diminta pasti ada tanggal lahir dan gender. Atau kita nama, suruh ngisi email, ada tanggal lahir sama gender. Nah, kebayang kan tanggal lahir sama gender udah ketahuan, kita umurnya berapa, kemudian kita gender laki-laki perempuan. Di awal aja kita udah tersegmen sama Google. Kemudian kira-kira kalau kita punya HP Android, kita ada Google Play Store nggak? Ada. Apa aja yang diinstal ketahuan nggak? Ketahuan Pak. Kesukaannya apa? Ya misalnya suka main game, ketahuan di HP-nya banyak game. User A ini isinya game semua. User B ini isinya aplikasi-aplikasi tools gitu. Ini saya banget ini. Semua aplikasi tools tak install ya. Oke. User ini sukanya nggak ada suka apa-apa, bukannya suka IG aja gitu, ngeliatin story orang gitu, timeline orang, scroll ya, sukanya seperti itu, nggak ada lain. Jadi timing waktu kita buka di aplikasi tertentu aja udah luar biasa, udah ketahuan sama Google. Oke, mantep ya Google ya. Oh iya dong. Oke, kira-kira pembahasan segmentasi yang cukup agak lompat sana sini, tapi ini yang saya mau sampaikan. Jadi kalau teman-teman mau berjualan, dari awal segmentasikanlah usernya. Itu dari depan, dari belakang gitu kan. Semuanya kita garap. Jadi baik kita sebelum menyerang tadi, kita tahu user personanya, dapat datanya apa, kita olah lagi, kemudian kita analisis lagi. Jangan lupa ya, segmentasi ada 3 poin yang harus kita pastikan, yaitu kita identifikasi, kita analisis, kemudian kepada siapa kita menganalisis ini atau kita segmentasi ini, yaitu user kita jelas. Produk-produk kita, mereka membeli, misalnya produk kita banyak nih, misalkan kita kosmetik atau fashion, kita udah jalan setahun ya, masa modelnya itu aja. User ini sudah beli berapa kali setiap launching produk, membeli lagi atau enggak gitu kan. Mereka belinya kayak apa, berapa piece gitu kan. Kemudian misalkan kosmetik, mereka beli lagi, retention rate berapa, itu kita segmentasikan sampai yang muncul lifetime value-nya mereka gitu kan. Lifetime value produk kita nih berapa, gimana gitu kan. Jadi kita hampir bisa segmentasi seperti itu. Jadi kita di awal ini masih segmentasi pembuka, pemahaman ya, masih miftah lah gitu. Tapi setidaknya pemaparan ini bisa kebuka dari awal sampai akhir. Kita akan harus seperti apa yang segmen user kita, customer kita. Jadi lebih detail dan kita analisis tuh benar-benar dianalisis ya. Kalau misalkan saya tanya, user A bulan kemarin beli produk kita enggak? User B berapa kali dia beli? Nah kita sudah harus bisa menjawab ini, data ini. Karena kita sudah mensegmen mereka, sudah menganalisis mereka, dan kita punya datanya. Dan ada analisisnya, ada reportingnya, muncul di dashboard kita. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.